Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya, kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donitan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali, saya masih di Kota Palu nih. Masya Allah, tadi habis nyobain Kaledo. Wih, Masya Allah. Kalau nggak main ke rumahnya Ustadz Fadilah, mungkin belum pernah saya nyobain Kaledo nih, Masya Allah. Oh gitu. Assalamualaikum Ustadz, sehat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ini dengan Mas siapa? Rizky. Mas Rizky. Ini istrinya ya? Iya. Oke, nanti kita juga ngobrol ya. Istrinya ternyata Cina Medan mualaf ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, Ustadz Fadilah, Masya Allah ini saya senang sekali bisa main jalan-jalan ke Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kemarin saya sudah dibawa sama teman-teman dari Dewan Dakwah menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim, Pak, kemarin, Pak. Oh ya. Ya, jembatan yang goyangnya kanan kiri. Iya. Untuk tidak mental. Jadi kemarin kita mengadakan sholat Idul Adha di desa itu, juga melakukan penyembelihan hewan kurban di sana. Untuk saudara-saudara kita yang masuk Islam kira-kira 24 tahun yang lalu, dan mereka harus hijrah, pindah ke tempat yang baru. Itu adalah suku Kaili apa gitu kemarin ya. Mereka harus pindah ke daerah itu karena mereka berselisih dengan warga desa yang sebelumnya mereka tinggal. Yang hijrah itu kira-kira katanya kurang lebih ada sekitar 50 sampai 75 kakak gitu ya. Iya. Itu dusunnya namanya Dusun 2, Rio Pakapa, Desa Bone Marawa ya, masih Kabupaten Donggala. Alhamdulillah kita sudah melakukan semua program kita di sana, termasuk di dalamnya kita selain menyembelih hewan kurban juga memberikan bantuan sembako. Ya, alhamdulillah. Kita juga sekarang sedang membangun mau membangun masjid. Kemarin juga sudah, bukan peletakan batu pertama sebenarnya itu mah, melanjutkan karena belum selesai Pak. Ya, jadi saya dan teman-teman Dewan Dakwah sedang membantu mencarikan dana supaya masjid di sana cepat selesai. Alhamdulillah, Ustadz Fadilah ini ternyata juga ketua atau anggota Pak Dewan Syuro, Pak. Saya posisinya sekretaris Dewan Syuro. Sekretaris Dewan Syuro, Dewan Dakwah Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, mohon maaf, Sulawesi Tengah. Jadi Dewan Syuro ini berarti apa, Dewan Penasehat gitu, pengawas gitu ya? Ya, Dewan Penasehat. Jadi yang mengawasi apa dakwahnya dai-dai Dewan Dakwah termasuk Pak Ustadz Fadilah juga nih ya. Alhamdulillah. Sekarang ada berapa dai Ustaz yang di sekarang yang dari STID jumlahnya ada sekitar 32 total. STID dari Muhammad Nasir ya, 32. Yang dari Bekasi Tambun. Iya. Saya kan dari situ Ustaz. Iya. Saya dari situ, alhamdulillah. Sekarang di Sulawesi Tengah ini ada 32. Disebar ke berbagai kabupaten. daerah. Jadi ada Buol, ada Toli-Toli, terus Donggala, Kota Palu, Sigi, kemudian Tojo Una-Una, Ampana, kemudian Morowali Utara. Yang di Gunung Tua ya Ustaz ya? Iya. Gunung Tua, Morowali Utaranya Gunung Tua. Iya. Bulan Desember
Natal tahun kemarin Pak, Natal bulan Desember kemarin, saya dan teman-teman dari teman-teman Lasnas Dewan Dakwah juga ke Morowali itu. Iya. Jadi Saya kemarin- dapat info, cuma saya nggak sempat ke sana. Ustaz nggak ikut ya kemarin ya? Iya. Waduh, seru itu Ustaz. Ya, ya. Tapi jalannya masih lebih bagus daripada kemarin yang ke Dusun Rio Pakapa Ustaz. Oh ya, justru ke Rio Pakapa saya tidak sempat hadir karena lewati Shirathul Mustaqim yang nggak menentu itu. Jadi itu bukan jembatan yang memprihatinkan sebenarnya Ustaz. Ya menegangkan. Menegangkan. Alhamdulillah. Di samping ini ada Mas Rizky juga dengan istrinya. Ini Mas Rizky ini punya istri mualaf ya. Mualaf ya. Ini juga di bawah pembinaan Dewan Dakwah ya Ustaz ya. Ya, kebetulan dia jamaah di sini dan dia berada di lingkungan ini. Rumahnya di sebelah sana. Jadi tidak jauh dari sini. Iya. Kira-kira ada 150 meter ya? Iya, sekitar. Kira-kira. Dekat sekali ya. Ya. Oke. Ini Mas Rizky dapat istri, namanya siapa? Istrinya? Penny. Penny. Penny ini Cina Medan, suku Hokian sama saya. Iya. Gimana ceritanya kok bisa dapet Cina Medan? Awalnya di media sosial. Media sosial. Oke. Taarufnya di media sosial. Ya. Waktu kenalan di media sosial, Penny-nya masih di Medan. Masih di Medan. Jadi jauh-jauh dari Medan ke sini. Demi dia. Masya Allah. Masya Allah. Demi Mas Rizky, alhamdulillah sekarang sudah punya anak ya. Iya. Jadi itu kuasa Allah Kuasa mempertemukan orang yang tadinya nggak kenal jadi akrab, jadi menyatu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penny waktu masih di Medan agamanya apa? Buddha. Buddha. Keluarga semua Buddha. Kenal dia, terus dipaksa masuk Islam nggak sama dia? Enggak. Enggak, alhamdulillah. Ditawari aja atau bagaimana? Enggak ada juga. Enggak juga. Terus maunya siapa masuk Islam? Ibuku. Maunya Penny sendiri? Alhamdulillah. Karena di Islam tidak ada paksaan, ya Ustaz ya. Jadi Penny yang mau sendiri masuk Islam? Iya. Alhamdulillah. Waktu Penny tahu dia di Palu gitu, nggak mikir jauh amat gitu, nggak gitu. Enggak Nggak ada nyuruh sih. dia yang ke Medan? Iya. Oh nyuruh? Iya. Nggak bisa? Nggak bisa. Pekerjaannya apa Mas Rizky di sini? Untuk sementara sebenarnya ojek online Ojek online di Palu. di Palu. Bisa jadi ojek online di Palu kan bisa jadi ojek online juga di Iya, Medan. benar. Orang tua di sini. Orang tua di sini. Oke, jadi belum bisa meninggalkan kota Palu. Iya. Jadi alhamdulillah berhasil merayu Penny sampai datang sini ya. Hebat berarti ini Ustaz Rizky ini. Jadi- Ilmunya tinggi berarti Ustaz. Itu. Masya Allah. Jadi kuasa Allah. Jadi kalau kuasa Allah Iya. yang mungkin tidak masuk di akal kita Hmm. bisa saja Bisa terjadi. terjadi. Nah, Iya, iya. itulah. Alhamdulillah. Allah punya kuasa. Baik, nah ceritanya jadi Penny bersahadatnya di Medan atau di Palu? Di Di Palu. Palu. Di Palu. Oh jadi datang dulu ke sini, baru sahadat di Palu. Iya. Sahadatnya di mana? Sama Ustaz Fadilah? Bukan di Di Mualaf Center. Oh, Mualaf Center. Yang Pak Jeffrey Gunawan itu? Iya. Oke. Bulan apa? Itu bulan 11 ya. Bulan 11. 10 bulan 11. Oh 10 atau 11? Yang mana yang bener nih? 10. 10. Oktober tahun 2025? 5. 25. Oke, berarti belum setahun ini ya? Iya. Masya Allah. Terus pembinaan juga dapat dari Mualaf Center. Sebentar ini datang juga dia. Nah, pembinaannya bagaimana? Untuk Ngaji di tempat atau bagaimana? Untuk sementara mungkin karena kondisinya ini juga belum begitu ini, belum ada kelanjutan dari sana. Oh, dari Mualaf Iya. Centernya? Cuma Oh. memang ada PR lah dikasih dari sana. Suruh beberapa dihafal beberapa surat. Hmm. Ada memang PR dari Mualaf Center. Oh, cuma dikasih PR, nggak dikasih guru? Nah, tidak. Oh, tidak. Belum berarti. Mungkin belum. Baik, nanti mudah-mudahan bisa segera apa namanya dikasih guru kalau bisa ya. Iya. Tapi Mas Rizky sebagai suaminya kan ngajarin kan? Termasuk ngajarin Iqra ya berarti ya? Iya. Oke, sudah Iqra berapa? Udah lulus? Ah, baru satu. Oh, baru satu. Baru mulai. Baru mulai. Nggak apa-apa bertahap, tapi kalau bisa ada kemajuannya. Jangan kelamaan ya. Iya. Kalau hampir setahun baru Iqra 1 berarti terlambat itu. Segera di apa namanya dikejar ya. Ya. Nah, saya mau nanya-nanya sama Ustadz Fadilah nih. Dai-dai yang dikirim ke pedalaman-pedalaman itu tugasnya apa aja Ustadz? Jadi di sana ada namanya pembinaan mental. Jadi pembinaan agama, keagamaan. Yang kedua adalah pembinaan pemberdayaan kemasyarakatan itu. Jadi rata-rata suku pedalaman itu kan bersifat nomaden.
pindah-pindah, terutama di Morowali. Morowali Utara itu nomaden. Jadi kalau misalnya dia tanam ini kalau mati, pindah lagi. Nah, itu sekarang dibuatkan kampung di sana. Jadi ada satu kampung yang namanya Desa Ngoyo. Nah, itu pertama kali, sehingga waktu itu Desa Ngoyo itu pembinaan pertama kali. Sehingga waktu itu pernah waktu ketua Lasnasnya Pak Ade Salamun, maka kita ajak ke sana waktu itu. Nah, terus sekarang sudah berkembang, ada beberapa desa di sana. Nah, itulah yang mengawali sehingga Ustadz Sigit ini orang yang kita bina awal. Nah, beliau berkenan untuk bergabung dan sekarang beliau bisa menerima dia sebagai ketua Dewan Dakwah di sana. Nah, di sanalah kemudian kita percayakan bagaimana pembinaan keumatan di sana. Nah, kita lebih mengedepankan bagaimana human resource, artinya hubungan antara sesama manusia ini, kita harus bisa bergaul secara baik lah. Jadi kita tidak perlu memveto, oh kau salah. Jadi saya bilang jangan menyalahkan orang. Boleh jadi ketika kita menyalahkan orang, kita lebih salah. Jadi kalau kita berpijak dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat itu jelas. Jadi la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunu khairum minhum. Nah, jadi itu, jadi jangankan itu, kita berprasangka bahwa dia salah, itu pun juga nggak boleh. Nah, jadi bagaimana cara menerapkan inna ba'dadh-dhanni itu di dalam kehidupan, maka kita harus menggunakan sapaan. Kau adalah saya. Saya adalah kau. Nah, dengan pola itu ternyata Ustadz Sigit justru bisa diterima semua pihak di sana. Nah, makanya pada waktu pas khitanan itu, masa umurnya sudah 50 tahun baru dikhitan. Kita juga bingung. Jadi pakai kampak itu. Iya. Saya sendiri di sana malam-malam bingung kita. Jadi bagaimana caranya? Sudah Ustaz, pokoknya saya sudah pasar, saya sudah Islam. Sudahlah. Jadi itu peristiwa yang menarik bagi saya karena perjalanannya cukup berat. Waktu itu sempat saya pingsan dalam perjalanan menuju ke Ngoyo karena jatuh. Pakai jonder kan tidak bisa naik mobil biasa. Naik jonder itu kan tidak ada tempat duduk kecuali tempat spotbornya itu. Saya gantung di situ. Jonder itu apa sih? Jonder itu apa sih? Alat apa nih yang dipakai angkat apa barang-barang atau kebun itu. Mobil ini. Mobil bak. Bukan. Bukan. Dia rodanya roda besar kan. Jadi kayak traktor gitu. Ya. Oke. Ya. Dan itu kan tidak ada tempat duduk kecuali di spotbornya itu. Nah, ya. Saya duduklah di situ karena saking capeknya, jatuhlah saya. Ada pingsanlah di situ. Sehingga Ustadz Akram yang dari Toli-Toli langsung dia kan kebetulan ahli pijit-pijit. Nah, saya diremas-remas terus saya sadar kemudian dikasih minumlah air. Saya sehat lagi, kita jalan gitu. Ternyata satu hal yang ya kalau saya ingat pesan bahwa Pak Natsir kebetulan tahun 79 saya ketemu beliau. Masya Allah. Dengan Buya Hamka. Pak Natsir pesan, Fadilah, jangan kau tinggalkan pemuda. Kalau Buya Hamka mengatakan, Fadilah, jangan kau tinggalkan jamaah. Jadi dua kata ini yang berbeda. Iya. Di situ saya resapi sampai detik ini saya nggak bisa, belum bisa melaksanakan secara maksimal itu pesan itu. Tetapi bahwa saya menemukan lembaga yang bagi saya sangat representatif dalam menjalankan itu, maka Dewan Dakwah bagi saya, ini tempat. Tadinya saya di Muhammadiyah, ya, di Muhammadiyah kita bersama. Tapi kalau di Muhammadiyah kan fokusnya di pendidikan. Nah, tapi itu semua proses. Nah, sehingga saya sekarang juga bersama-sama di Muhammadiyah juga, kemudian di Dewan Dakwah, di Dewan Surot. Justru proses seperti ini lebih bermanfaat bagi perkembangan dakwah.
Itu. Nah sekarang yang jadi problem yang mesti harus disimetriskan dengan lembaga-lembaga lain. Karena bagi saya untuk khususnya Sulawesi Tengah dan hampir seluruh Nusantara lah. Kan saya juga pernah ke Sumatera melihat itu, ke Kalimantan modelnya ya kurang lebih lah. Nah ini sebenarnya seperti Bang Dodi ini sangat tepat. Kalau dulu Pak Yahya Waloni kebetulan bersama dengan saya, kemudian siapa yang orang Almarhum Ustadz Insan Mokoginta. Ya, Insan Mokoginta. Terus sama-sama sehingga pada waktu itu kita simetris itu. Nah, Ini ngomong-ngomong, dua almarhum Ustadz itu pernah ke sini, Pak? iya, Pernah di rumah ini? pernah di rumah ini. Masya Allah. Jadi Ustadz Fadilah waktu itu yang mengarahkan gitu atau bagaimana? Sebenarnya prosesnya mengalir aja. Yahya Waloni itu awalnya belum terlalu, artinya sudah kepingin masuk Islam. Oh, Tapi belum. loh. Belum. Jadi dia pada waktu subuh dengar adzan di rumahnya Pak Dahlan, dia ikut. Tapi dia tidak ikut sholat. Dia cuma baring aja di masjid itu. Terus saya tanya begitu selesai sholat subuh, Pak, Bapak tidak ikut sholat? Oh tidak, saya belum tahu sholat. Itu di mana, Pak? Di Palu? Ya di masjid ini. Oh, di masjid di belakang rumah Iya, ini? iya. Masya Allah. Terus waktu itu dia tinggalnya di mana? Di rumahnya Pak Dahlan. Jadi ketua panitia korban ini. Oh, waktu itu almarhum Ustadz Insan Mokoginta tuh belum bersahadat. Si Yahya Waloni? Iya, sorry, Ustadz Yahya Waloni belum sahadat. Belum. Waktu itu baru mau kepingin masuk Islam gitu kan. Oke. Nah, setelah pulang dari sini, ternyata dia sudah masuk Islam di Toli-Toli. Oke. Dia kan rektor dulu di di Papua. Terus dari penggembala di Toli-Toli. Penggembala apa tuh, Pak? Ah, tuh. Kan gereja kan. Pendeta maksudnya. Oh, malah sender. Maksudnya ini apa, punya jemaat gitu Pak, ya, penggembala. jadi- Soalnya kalau penggembala takutnya jadi nanti domba gitu. Domba ya. Kan kita dianggap domba-domba sesat. Dia kan begitu. Domba hilang, Pak. Domba hilang gitu kan. Kita ini domba-domba yang hilang. Oh, almarhum Ustadz Yahya Waloni waktu itu dari sini, kembali dari sini terus masuk Islam Masuk di Islam Toli-Toli. di Toli-Toli. Oke. Setelah itu datang lagi, Hmm. terus saya saya ngobrol dengan kepala PSI Bank Syariah Hmm. pada waktu itu, terus saya dibiayai dengan Yahya Waloni itu ke Dewan Dakwah Pusat ke Jakarta. Oh, Jakarta. Saya antarlah ke sana. Oke. Setelah saya antar sampai di Dewan Dakwah Pusat, menginap di rumahnya Pak Sidik selaku Ketua Umum Dewan Dakwah pada saat itu. Tidak, beliau masih Ketua Lasis. Ketua Siapanya? Las, Pak Ustadz Sigit. Ustadz Pak Sigit. Sidik. Oh, Ustadz Sidik. Sebelum dia jadi Ketua Umum Dewan Dakwah, dia Ketua Lasis. Lasis dulu istilahnya. Nah, tinggallah di situ. Paginya kita pertemuan di Al-Azhar. Nah, di Al-Azhar itulah ketemu seluruh tokoh-tokoh termasuk yang dari Malaysia. Termasuk Pak Amin Rais. Nah, karena saya berpikir sudah ketemu dengan para ulama-ulama ini intelektual, saya berpikir saya bisa tinggalkan. Feeling dia luar biasa. Dia sudah duduk di depan. Kenapa dia langsung lompat lari mencari saya? Saya sudah mau pulang kan. Begitu pulang, dia bilang, "Oh, Ustaz Mangis." Nah, dari situlah sebuah proses yang mesti harus tenangkan dia dan bagaimana Ustadz Waloni ini bisa bermukim di Jakarta. Nah itu. Setelah itu di Jakarta terbina oleh Dewan Dakwah, tidak lama sempat kembali, sempat ketemu dengan saya. Sekali itu ke Palu. Setelah itu sampai beliau meninggal tidak pernah ketemu dengan saya. Oh. Tidak pernah ketemu. Makanya dia putar-putar seluruh Indonesia ini, saya sudah tidak connect. Nah, itu cerita yang. Oke, itu cerita tentang almarhum Ustadz Yahya Waloni. Kalau yang tadi almarhum Ustadz Insan Mokoginta gimana ceritanya Pak sampai sini? Kalau Insan Mokoginta itu karena beliau sebagai pembina Mu'alaf Center. Oke. Nah, kebetulan kita juga lakukan pembinaan di Pantai Timur. Oke. Di atasnya Tinombo.
Ada lereng-lereng gunung itu binaan itu. Nah, waktu ke sana saya dihubungi. Saya nggak tahu itu jalurnya lewat siapa, saya nggak tahu. Akhirnya ketemulah, terus datang kemari. Saya ngobrol, kalau begitu kita kapan kita ke sana? Besok Ustaz. Oh ya. Sudahlah kita sama-sama. Jadi Moko Kinta ini saya anggap dia lebih, karena ternyata lebih senior dari Yahya Waloni. Nah, setelah kita ngobrol banyak tentang strategi, ternyata titik temunya sama. Cuma kalau saya dari basic saya memang dari Muslim. Dari saya lahir, orang tua, kakek semua Muslim loh. Nah, tapi ketemu irama. Nah, itulah yang saya merasakan bahwa sinergisitas di antara kita itu penting. Karena kita tidak boleh mencurigai antara si A si B. Tapi bagaimana kita berhusnudon dengan siapapun. Sekalipun musuh kita harus berprasangka baik. Nah, dari situ itulah akhirnya saya coba menemukan satu penggalian, ada namanya forum antar agama pada saat itu. Saya gagas itu oleh Departemen Agama, disetujui oleh Pak Dahlan Tangkadiri almarhum. Nah, maka bikinlah pertemuan tokoh-tokoh pemuda antar agama. Saya hadir. Itu sebelum peristiwa masuk pecahnya Ambon dengan Poso. Sebelum itu. Nah, setelah itu sempat saya ngobrol dengan Yahya Ustadz Insan almarhum. bukan, yang pendeta Irianto Kongkoli. Irianto Kongkoli. Kongkoli dari mana itu, Pak? Dari sini. Oh, dari sini. Dia pendeta yang sangat familiar terhadap Islam. Oke. Karena dia pernah mondok di Kerapia. Di pesantren? Iya, Kerapia Semarang? Jogja. Oh, Jogja. Nah, jadi pernah mondok di sana. Oke. Kemudian pernah di kampung saya di Salatiga. Jadi maka akhirnya ketemu kalau bahasa tubuh ketemu gerakan lah gitu. Oke. Jadi bisa senyawa dengan pas di sini tetangga saya di Tanjung Manimbaya. Saya dulu kan tinggal di Tanjung Manimbaya di depan gereja Mikipait. Saya dulu tinggal di sana. Jadi alhamdulillah dengan gaya kultur pendekatan kekeluargaan saya, yang istri saya kebetulan dari kalangan pendeta almarhumah. Istri saya almarhumah itu. Maksudnya Orang dari tua kalangan aja. pendeta tuh orang tuanya? Iya. Jadi Seluruh almarhumah istri daripada Ustadz Fadila tuh mualaf dulunya? tidak. Yang mualaf itu mama. Mama tuh maksudnya orang tua dari istri? Oke. Itu. Jadi semua keluarganya itu pendeta semua di Toraja. Nah, tapi justru itu menjadi jembatan yang sangat indah bagi saya, bisa mempertemukan antara umat Islam, antar agama, berkomunikasi itu lebih enak saya. Nah, makanya sekarang di sini ini saya sudah mulai 3 tahun. Orang-orang Kristen ini kalau hari raya kurban kita kasih daging kurban. Oke. Jadi semua di sini. Jadi saya kasih tahu panitia, tolong dikasihkan. Boleh itu Ustaz? Boleh. Jadi kurban itu boleh dikasihkan ke dia. Dan itu sudah berjalan tahun ketiga. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tadi kita berharap tahun depan kalau bisa dimasakkan, mereka kita undang makan sama-sama. Makan sama-sama. Ya. Kaledo. Ya, Oh, iya. itu kan ya. Itu. Saya takut tadi ngeliat tulang-tulangnya gede-gede banget tulang-tulangnya. Itu. Ya. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Fadila ini boleh dikatakan pelopor kerukunan umat beragama di Palu ya. Atau satu Sulawesi Tengah. Ya itulah istilahnya, kalau tokoh mungkin tidaklah. Tapi bagian dari itu iya. Oke, bagiannya. Nah, tapi karena begitu proses meletusnya Poso dulu, Ambon, jadi Pangdam ini kan kumpul di kantor gubernur. Orang sipil yang diundang itu ada 7 orang, salah satunya saya. Oh, Masya Allah. Nah, jadi akhirnya waktu itu saya dimintai pendapat, saya bilang cara menyelesaikan ini seharusnya bagaimana cara membendung arus sirkulasi manusia dari luar ke
ke Sulawesi Tengah. Satu lewat udara, pantau lewat udara. Darat lewat Manado tahan, lewat Sulawesi Barat tahan, lewat di Palopo tahan. Kalau itu bisa, insya Allah tidak akan masuk. Yang kedua adalah laut. Nah, jadi darat, laut, udara kita pantau. Yang waktu itu agak sangat tidak menduga. Yang di laut ketangkap, yang lewat darat ketangkap, yang dari Manado. Nah, saya dihubungi. Ustaz, bagaimana ini? Artinya kalau begitu jangan diapa-apakan. Boleh ditangkap tapi jangan diapa-apakan, kalau perlu dikurung aja. Ditanya apa motifnya. Kalau andaikan kamu mau dicederai, kira-kira mau nggak kamu dicederai? Nggak usah jauh-jauh. Kakimu saya potong, kira-kira mau? Nggak mau kan? Nah, jadi lebih baik kamu nggak usah melakukan itu. Karena kalau kamu disakiti juga tidak mau, lebih baik jangan menyakiti orang. Nah, itu terjadi. Nah, tapi kan ya namanya hal yang begitu kan otomatis hiruk pikuknya kan panjang ya. Konstelasi politiknya kan juga kuat. Nah, maka pada waktu ada proses lebih jauh, karena yang sampai kenapa saya terlibat di situ, karena ada Wali Songo. Memindahkan Wali Songo itu saya. Dari Poso saya bawa ke Palu. Itu di Jalan Soekarno-Hatta. Saya bikin situ, yang satu di Sidondo. Nah, saya pindahkan. Jadi itu dari Wali Songo. Itu di sana di Wali Songo Poso itu Pak Marwan namanya, dia tentara kan. Nah, tapi beliau sudah meninggal. Nah, tadi alhamdulillah semuanya kompak, alhamdulillah damai lah. Alhamdulillah. Karena itu sebenarnya kalau saya melihat bahwa di sana itu tidak ada konflik antar agama. Yang ada? Yang ada adalah gesekan antar partai. Oh, gesekan antara partai? Antar partai yang kebetulan satu beragama Islam, yang satu beragama Kristen. Cuma itu aja. Tapi tidak ada hal-hal yang sebenarnya. Cuma karena sudah dikemas dengan berbagai hal, maka seolah kesannya adalah antar agama. Itu. Makanya pada waktu, sebenarnya kalau pada saat itu saya diundang ke Malino, mungkin bahasanya tidak akan begitu. Karena saya dua-dua tuh saya ketemukan semua. Jadi yang Islam kebetulan dari partai P3 beragama Islam, yang Kristen dari partai Golkar kebetulan beragama Kristen. Ini kan cuma rebutan apa? Kalau bahasa saya rebutan barang yang tidak wajar untuk jadikan rebutan. Kalau soal makanan kan tanpa itu kan kita makan juga. Apa kita bisa minta? Nah, tapi jadi, itu sudah dikemas. Iya, jadi urusannya awalnya sebenarnya tentang politik, Ustaz. Gesekan kalau saya sih bukan. Jadi rebutan itu aja. Tapi sama-sama digunakan, gesekan itu digunakan orang preman di terminal. Gesekannya di situ. Jadi kan berhentinya kan dua-dua meninggal ini. Yang DPR dari P3 meninggal, yang DPR dari Golkar meninggal. Nah, di situ sudah tidak bisa dilacak. Jadi dua-dua meninggal. Jadi itu. Jadi itu yang. Jadi, ya itu sebuah tragedi ya. Tragedi yang. Makanya itu saya katakan sama teman-teman, bahkan pada waktu proses eksekusinya Tibo itu di sini, semua tokoh-tokoh semua kumpul di rumahnya. Saya bilang, saya telepon dan saya bilang kalau tidak bisa diselesaikan, kita selesaikan. Mana pilih? Masyarakat yang menyelesaikan atau aparat yang menyelesaikan? Maka sebaiknya aparat. Saya ditanya, jadi kalau begitu menurut Ustadz gimana? Sebaiknya aparat. Kita percaya aparat. Nah, selesailah, sudah. Aman itu. Nah, jadi itu. Nah, makanya itu mungkin Pak Dondi ini bisa berkomunikasi secara nilai agama dengan kawan-kawan kita yang belum masuk Islam, ya, untuk bisa disampaikan itu. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi nilai agama, semua itu kan tidak ada yang
mewajibkan kita saling baku bunuh. Iya, betul. Tapi bahwa baku bunuh tidak bisa dihindari, iya. Tapi tidak bukan perintah. Itu. Kalaupun diperangi, kita memerangi, itu soal ajar. Tapi kan bahwa nilai dasarnya tidak seperti itu. Iya. Nilai dasarnya nggak seperti itu. Iya. Makanya itu. Siap Ustaz. Insya Allah dalam setiap dialog saya berusaha seobjektif mungkin menjelaskan tentang Islam. Iya. Ya. Kalaupun ada tragedi, ada bahkan perang sekalipun, kita harus tahu, harus lihat, harus memahami motivasi di belakangnya. Ya. Ya, jadi jangan sampai yang kita sekarang sudah hidup dalam keadaan damai mengeneralisasi, itu yang nggak boleh. Iya. Ya, jadi maksudnya ya mohon doanya juga dari Ustadz Fadilah. Saya Insya di Allah. Jakarta hampir setiap hari juga menerima tamu, Ya, insya Allah. baik kalangan Kristen maupun kalangan Islam. Yang Kristen mereka mau belajar dengan kitabnya, yang Islam bahwa saudara, anak, suami, istri yang mau murtad atau sudah murtad. Ya, disitulah saya hanya menjelaskan bagaimana Islam yang sesuai dengan ajarannya itu begini. Jangan dilihat dari muslimnya. Orangnya. Tidak boleh melihat atau menilai sebuah agama dari pelakunya. Ya. Yang harus kita lihat adalah ajaran agamanya. Gitu. Alhamdulillah, balik lagi ke Rizky nih. Wede. Masih ojek online? Masih ya? Ini jadi saya pengen tahu kalau di Kota Palu sendiri ini dengan mualaf center itu ada berapa kira-kira mualaf yang dibina di mualaf center? Ada tahu nggak? Kalau saya kurang tahu, Pak. Ustadz Jeffrey ada sini. Ada Jeffrey? Masya Allah. Silakan diundang nih. Nah, ini kebetulan yang datang ketua mualaf center Iya. Palu. Ya. Alhamdulillah sekarang kita juga menerima kedatangan Ustadz Jeffrey apa Gunawan ya kalau nggak salah ya? Jangan dipanggil Ustadz, kok Jeffrey aja. Ini ikut-ikutan gua aja nih. Kok Jeffrey? Jeffrey aja. Ini C-nya apa nih kok Jeffrey ini? C-nya apa? Apanya? C. Siapa sih? Marga. Oh, Marga Chen. 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 Chen ya berarti. Chen. Mandarinnya Tan. Tan. Berarti sama-sama setan sama saya ini, Pak. Jadi kalau di Cina, Pak, bahasa Cina, bahasa Hokkien, marga itu bahasa Hokkiennya C. C. Nah, Marga gitu ya. Dia Chen itu Mandarinnya, Iya. Hokkiennya Tan. Berarti dia sama saya sama-sama marga Tan atau setan gitu. Nenek saya Tan Jethua. Asli sini. satu setan. Iya. Surabaya kok. Oh, asli Surabaya. Surabaya. Terus hijrah ke sini kapan? Hijrah ke sini masuk di Palu itu 2018 pas nikah. Oh, 2018 Iya, pas nikah. Nikah di sini. Habis itu gempa. Oh, pas Habis nikah gempa. Iya. Gitu. Jeffrey ini berarti dulunya pernah mualaf? Saya Katolik dulu. Oh, Masya Allah. Masuk Islamnya tahun? 2013. Sholatnya 2017. Gimana ceritanya itu? 2013 berarti duluan dia Pak daripada saya Pak? Iya. Oh begitu. Iya, 2013. 2013. Kenapa bisa sholatnya 2017? Ya itulah, karena mungkin waktu habis syahadat tidak ada pembinaan kok ya. Waktu itu syahadatnya di mana? Di Labuan Bajo, Flores. Oh, Masya Allah. Jauh bener. Iya. Bukan di MCI waktu itu belum? Belum. Saya kenal Ko Steven tapi Ko Steven. 2015 saya kenal Ko Steven. Oke, 2015 saya kenal Iya. Ko Steven. Iya. Terus akhirnya pas pindah ke Palu ini berarti sudah Muslim. Sudah muslim. Bersama orang tua waktu itu? Enggak, orang tua di Surabaya kok. Sekarang Orang tua masih di masih Surabaya? Katolik semua. Iya, semua Sampai di sekarang Surabaya. masih Katolik? Iya, Oke. masih Katolik. Udah di Palu 2013 tadi? Iya, 2018 di Palu. 2018 masuk Palu, gabung dengan MCI-nya kapan? Saya kebetulan gabung sama MCI itu di 2019 April. Oh, 19. Iya, MCI-nya Ko Steven. Hmm. Habis itu di tahun 2020. Emang selain MCI-nya Ko Steven ada MCI apa lagi? Kayaknya banyak deh. Kayaknya antum tahu deh. Setahu saya MCI itu cuma Ko Steven dan Ko Hani. Iya, betul. Setelah almarhum Ko Steven meninggal baru Iya. ada dua, Iya. MCI dan MCIP. Ya MCIP saya juga pendirinya salah satunya. Sama Ko Wendy, Ko Oke, Edwin. nah berarti yang di MCIP nih sekarang nih. Sekarang saya sendiri, lokal. Oke. Saya lokalan aja. Lokalan maksudnya? Mualaf Center Sulawesi Tengah. Oh, bukan di bawah Ko Wendy? Bukan. Oke. Iya. Berarti namanya apa? Mualaf Center Sulawesi Tengah. Oh, Itu aja.
Oke. Pedulinya nggak ikut. Mualaf Center Sulawesi Tengah. Iya, kok. Oke. Pengurusnya ada berapa sekarang? Semua ada datang di depan. Cuman berlima aja kok. pengurus Berlima intinya. aja. Berlima aja. Oke. Dan Itu mualaf semua, cuman kecuali pembina sama pengawas. Pembina kebetulan ustadz kita ada di depan. berarti yang lain Mualaf semua. mantan-mantan kafir semua. Mantan kafir semua. Wih. Ya kalau belum mantan kafir ada aja ketawa. Ya, ketawa ya Ustadz Syam ini. Tat, mendingan disebut mantan kafir apa mantan muslim? Allah. Alhamdulillah. 2019. Iya kok. Oke. Sekarang berapa mualaf yang dibina? Alhamdulillah kalau yang aktif sekarang total campur ya mualaf dengan turis. Hah? Sama turis? Turunan Islam. Oh, Iya, jadi mualaf sama turis total ada 90-an kok bina. 90-an. Aktif ya di Palu. Membinanya dengan metode gimana? Kalau kita sekarang alhamdulillah kalau untuk metode itu kita belajar Iqra. Jadi kelas Iqra itu dipisah kok. Oke. Jadi ada kelas Iqra 1, Iqra 2 sampai Al-Qur'an 1, Al-Qur'an 2. Oke. Jadi setiap hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada beberapa kelas. Jadi Oke. kelasnya dipisah kok. Di mana itu? Di Petobo kantor kita. Oh, di kantor. sekret Maksudnya semua di pusat situ. MCIP. Iya, nanti kalau untuk MCIP lagi. Mualaf Center Sulteng. Jadi kalau untuk kajian itu setiap hari Sabtu rutin. Oke. Iya. Setiap hari mualaf-mualaf itu diminta datang ke kantor Iya. untuk ikro. Iya untuk Iqra. Oh. Dan alhamdulillah beberapa mualaf-mualaf kita yang datang dulu tuh beberapa tahun lalu belum bisa ngaji sekarang sudah jadi guru ngaji kok. Kita Wih. buka TPQ juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang jadi guru ngaji. Iya jadi guru ngaji semua. Kurang lebih 90 orang, Iya, kurang termasuk lebih turis. Termasuk turis campur lah. Turis yang dari Eropa nggak ada? Enggak ada kok. Nggak ada. kok. Alhamdulillah. Iya, kok. Berarti Mualaf Center Sultan ini bekerja sama dengan Dewan Dakwah. Iya dengan Di Dewan Palu, Dakwah. ya? Iya. Kita kemarin membangun masjid di Desa Sipeso juga kita bantu teman-teman Dewan Dakwah. Masya Allah. Alhamdulillah kita selesaikan masjid di situ juga. Masya Allah. Iya. Udah berapa masjid dibangun? Justru di situ saya sempat goyang. Kenapa? Kan itu jembatan itu Shirathul Mustaqim tidak jelas goyangnya kan. Cuma masih di situ masih lumayan karena apa namanya ada pemilihnya. Tapi kalau yang di Ngopi kan tidak ada pemilih, makanya saya tidak Iya. bisa ikut. Oh gitu. Ya. Dan yang di Ngopi lebih panjang. Oke. Kalau ini nggak panjang. Iya. Tapi saya sudah cukup gemetar kan. Coba. Kaki sudah begini-begini Juni. Berarti Mualaf Center Sultan ini bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan Dewan Dakwah juga. Iya. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kami bantu-bantu. Pokoknya diminta tolong yayasan apapun insya Allah kita bantu. Di daerah mana aja yang sekarang dibina? Kalau kemarin tuh ada daerah Parisan Agung kok. Cuman Parisan Agung alhamdulillah sudah mandiri sekarang. Dan ini juga sudah ada, masjidnya sudah beres semua kita kerjakan. Alhamdulillah. Terus yang kedua dengan teman-teman di Dewan Dakwah di Desa Sipeso. Itu Pantai Barat juga. Si Peso Yang itu ketiga, berapa kilo dari sini? berapa kilo ya Pak Haji? Kurang lebih ya. Itu kurang lebih perjalanan 2 jam lah. Oh 2 jam dekat Ya 2 berarti. jam lebih lah. Ya kurang lebih. Kalau 2 jam berarti dekat berarti. Lumayan. Dibandingin kita kemarin 12 jam ya Tok? Ya itu teman-teman sudah ke situ juga. Udah? Udah. Tapi saya belum. Oh, oke belum. Tim sudah ke sana. Bawa motor nyebrang jembatan. Iya, dulu. bawa trail kita ke sana. Bawa trail bisa? Bisa. Bawa, teman-teman bawa. Trail sama pickup kita bawa. Gue sih nggak yakin kalau motor kopling tangan bisa lewat situ ya. Kalau di tengah nyebrang bawa motor, nyobain. Kita yang inget dia. Pegangan tali seling. Iya, pasti. Kita kecil. siap nyebur buat nolongin. Udah ada yang jaga di bawah ya? Iya. Yang Jadi- ketiga ini di Ampi Baboko. Kita baru selesai bangun masjid juga 2 tahun lalu kan. Oke. Jadi pembinaannya rutin sampai sekarang. Sudah jalan 2 tahun. Ini baru pulang kurban. Ya hari Alhamdulillah. kemarin ya? Tadi. Oh hari ini? Hari ini. Jadi 2 titik hari ini kok. Ada di Oh. Desa Tompu di Kabupaten Sigi. Itu dekat kantor kita di atas, naik Ngata Baru itu. Terus yang kedua di Ampi Babo. Oke. Iya, Desa Tombi namanya kok. Oke. Ya, di sini Jadi agak lumayan jauh. total menyembelih berapa sapi? Kalau sekarang total alhamdulillah menurun. 5 ekor sapi, 9 kambing. Oke. Tahun lalu 8 sapi. Kambingnya? Kambingnya tahun lalu 5. 5. Oke. Alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah aja. Iya, Kok. Pokoknya masih bisa dibagi-bagi kan dari Iya, Kok. korbannya. Mudah-mudahan tahun depan tambah-nambah. Amin, insyaallah. Oke, siap. Jadi total tadi ada berapa kira-kira 4 titik ya? Iya, kurang 4 lebih kok. titik yang Iya. dibina ya? Iya kok. Total mualafnya total berapa yang dibina itu? Itu daerah itu daerah Iya, daerah mualaf situ semua? minoritas ya. Kalau di Ampi Babo itu minoritas dengan di Kampung Mualaf tadi yang di Desa Tombi itu juga daerah minoritas. Oke. Itu berapa kakak ya? Itu semua rata-rata dari Kristen dan mereka semua masuk Islam. Dari Kristen? Semua Kristen. Itu Semua. di- masuk Islam. Bukan kita yang syahadatkan. Siapa? Ada sumber dai yang dulu.
Oke. Cuma tidak ada pembinaan, kami dihubungi sama masyarakat lokal di situ, kita lakukan pembinaan di situ. Oh, Jadi banyak titik-titik yang bukan kami syahadatkan, tapi kita bina sekarang. oke. Enggak, yang dari Kristen itu alasannya apa ke Islam? Allahualam bisawab. Dan tapi sekarang rata-rata mereka yakin sih dengan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak, maksudnya jangan sampai mereka dari Kristen masuk Islam karena dirayu sama dai-dai kita, jangan. Nggak boleh Alhamdulillah itu. tidak ada rayuan sih kayaknya. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Intimidasi nggak ada ya. Pastilah. Kita kan masuk Islam nggak dipaksa. Iya betul. Alhamdulillah. Enggak, karena ada aturan pemerintah, Iya. keputusan bersama 2 menteri nomor 1 tahun 79, 79 betul. dilarang mensiarkan agama kepada orang Orang yang atau kelompok orang yang sudah Sudah punya agama. Itu nggak boleh. Iya. Ada aturan. Anda ya, jadi itu bukan karena siar Islam ke sana gitu bukan ya? Iya, bukan. Alhamdulillah. Nah, cuman sekarang yang dilakukan MC Sultang ini adalah untuk membina mereka. Iya, membina. Alhamdulillah. Iya. Dan alhamdulillah kalau kami setiap akhir tahun ada program tabligh akbar, itu kita berangkatkan mualaf itu 1 sampai 2 orang. Jadi yang berprestasi kita berangkatkan umroh. Oh, masya Allah. Kita kasih hadiah door prize umroh. Alhamdulillah. Sudah Setiap jalan tahun. Setiap tahun. Alhamdulillah. Ya bisanya sih Yang akhir mem- tahun aja. Yang memberangkatkan Mualaf Center atau dewan nih? Yang memberangkatkan dari mualaf center. Mualaf Center. Ada Alhamdulillah. sponsornya alhamdulillah. Keren juga ya. Nanti kalau ada mualaf kita mau umroh, bilang dia aja ya. Maksudnya berprestasi dalam gimana? Dalam Berprestasi dalam artian seperti tadi saya bilang yang nggak bisa ngaji terus bisa ngaji. Oke. Terus yang memang dari kelasnya kita kan ada absen semua, jadi absen 1 tahun itu di kita data kok. Oke. Jadi bagaimana kriteria mereka, terus bagaimana progres mereka, terus bagaimana kehadiran mereka, kajiannya seperti apa. Terus setiap 3 bulan kan kita evaluasi, kita ada ujian tiap 3 bulan. Jadi mualaf-mualaf itu bukan cuma ngaji toh, tapi kita ujikan dia, diuji setiap 3 bulan. Ada tesnya. Iya, ada tesnya, Oke. dievaluasi kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang berprestasi di situ. Iya, yang situ nanti kita uji lagi, kita tes lagi, berangkat. Oke, diumrohkan. Iya, diumrohkan. Terus kalau tahun depan kalau dia berprestasi lagi, umroh lagi. Enggak. Oh, enggak. Kirain. Yang lain lah, masa dia Kira terus bisa kok? tiap tahun ya, Teo. Enggak Gua mau daftar gua. Asik, alhamdulillah. Keren ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dengan Dewan Dakwah Iya. juga apa namanya bisa saling mengisi lah ya. Iya, bisa sekali. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terus sekarang selain daripada program yang tadi Jeffrey lakukan, Iya. yang mengaji di kantornya Mualaf Iya. Center, juga yang di daerah-daerah, rencana ke depan nih gimana? Ya, insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ridho, kita lagi progres untuk pembangunan pondok pesantren mualaf kok. Di mana? Di Petobo juga. Lagi Masya pengurusan Allah. berkas untuk wakafnya. Alhamdulillah. Kalau sudah wakaf beres, baru kita open donasi insya Allah. Oke, luas tanah berapa? Nggak besar kok, cuma 25 kali 35 aja. Hektar? Tapi gambarnya, kalau meter kok. Oh, meter. Kecil nggak besar, cuman gambarnya sudah ready semua. Insya Allah, tinggal 3 Alhamdulillah. lantai, gedung 3 lantai. Alhamdulillah. Insya Allah, mohon doanya. Siap, insya Allah. Iya. Kemarin waktu Desember ke Morowali Utara, kenapa nggak ikut? Wah, saya lagi di Jakarta. Safari dakwah. Oh. Safari dakwah. Kita Tukar dari beliau Jakarta. ke sini, saya ke sana. Saya Kita lihat dari Jakarta ke sini, dia dari sini ke Iya, Jakarta. saya dihubungi sama teman-teman. Iya. Oh, alah, Masya Allah. Baik, ya mudah-mudahan nanti Iya. rencana membangun pesantrennya Insya Allah, amin. dimudahkan ya. Insya Allah kok, insya Allah. Ya. Selain itu, ada lagi? Sementara itu yang paling terdekat ya. proyek kita. Insya Allah. Bagus ini masih muda, jadi kemana-mana gesit nih cepet nih. Nggak kayak kita ya, saya. Insya Allah. Kok sekarang sudah berapa usia? Hah? Usia jangan direkam saat. Kalau direkam video kita nggak sebut-sebut usia gitu. Ya. Oh gitu ya. Masih muda lah, masih muda semua berarti. Enggak, yang jelas kita awet tua aja, Ustaz. Jangan awet muda gitu. Yang penting dakwah jalan terus. Nah, Ya. Iya. Baik, dari Ustaz Fadilah, apa mungkin ada masukan juga buat kita-kita nih yang Iya. bergerak di bidang pembinaan mualaf, Ustaz? saya melihat karena ini sudah berjalan sama-sama dan itu mengalir sesuai dengan situasi yang ada. Iya. Selama ini saya pikir itu aja, nggak ada masalah dan kita berjalan aja. Iya. Dan yang mestinya harus saling proaktif. Itu Iya, aja. Pak Haji. Karena info sekarang ini yang perlu disikapi adalah kan hal-hal yang baik belum tentu menurut kita baik, belum tentu orang lain mengatakan baik. Ketika orang lain mengatakan tidak baik, itu ada saja masalahnya. Nah, ketika kita menemukan masalah, sebaiknya kita saling cross check di antara kita, kemudian kita jalan sama-sama, saling menopang. Itu aja. Ya. Sehingga kita tidak boleh termakan oleh sebuah pemahaman yang orang yang enggak sepaham. Iya. Tapi yakin bahwa
apa yang kita lakukan itu adalah perjalanan baginda Rasul. Karena Rasulullah itu di muka bumi itu diutus untuk berdakwah, untuk memperbaiki akhlak budi pekerti umat manusia. Ya. Kalau itu yang kita bawa, insya Allah siapapun dia akan ketemu dengan kita dan pasti enak. Karena saya alami. Nah, saya alami ketika saya ketemu dengan para pendeta, ketika ngobrol, saya aja kalau ngomong para pendeta, saya bilang, tunggu Pak Pendeta, bagaimana tanggapan kalau ada orang adzan? Ternyata jawabnya, saya bersyukur, saya bisa bangun, setelah bangun saya baca Quran, saya baca kitab. Ada yang begitu jawabannya. Begitu. Nah, jadi saling mengisi, ternyata mereka juga tidak membenci kita. Nah, olehnya itu kita juga tidak boleh membenci. Nah, sekarang yang perlu dianut itu fastabiqul khairat, dalam artian di ibda amalnya itu. Nah, sehingga antara kita seluruh lembaga-lembaga keislaman yang memiliki visi yang sama mengembangkan dakwah, sebaiknya lebih banyaklah kita saling silaturahim lah. Ya. Nah, dengan begitu insya Allah nggak ada masalah. Baik. Nah, sekarang kalau Mu'alaf Center dengan Dewan Dakwah kan nggak ada problem, sudah jalan bersama-sama. Baik. Alhamdulillah. Ustadz Fadila, saya juga kalau boleh minta nasihatnya nih buat penonton channel saya ini. Silakan Ustadz. Buat umat Islam seluruhnya. Baik, bagi para jamaah dimanapun berada, Ya. saya selaku di Dewan Suro Dewan Dakwah Sulawesi Tengah mengharapkan agar kita bisa menyimak misi kemuliaan yang diberikan oleh baginda Rasul dan untuk bagaimana kita bisa mengentaskan kemanusiaan ini sesuai dengan fitrahnya, sehingga kita tidak boleh menggunakan sakwasangka. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kita berprasangka baik di antara kita. Nah, karena dari situlah awalnya itu, sehingga kita jadi tidak enak atau jadi enak. Jadi kalau berangkat dari individu masing-masing semua berprasangka baik, insya Allah semua itu akan jadi baik. Baik. Tapi kalau dari individu berprasangka tidak baik, maka itu di sana juga akan muncul ketidakbaikan itu. Nah, tentu kita semua sadar bahwa manusia hidup di muka bumi ini adalah ada batasannya. Ada usia yang terbatas yang kita tidak bisa memastikan kapan. Tapi bahwa kita pasti mati, iya. Nah, sekarang kalau kita semua manusia makhluk ini akan mati, maka sesungguhnya kita ingatlah kematian itu menjadi sebuah pesan pelajaran yang amat berharga buat kehidupan ini, sehingga kita tidak boleh saling meniadakan di antara kita. Saya kira itu. Baik. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Calon mayit kita. Betul. Ya. Terima kasih banyak Ustadz Fadila sudah memberikan kita tadi banyak insight ya, cerita tentang perjuangan, bahkan tadi juga menceritakan dua ustadz kita yang hebat-hebat, yaitu almarhum Ustadz Yahya Waloni dan juga almarhum Ustadz Insan Mokoginta ya. Nah, kita tinggal juga menjalankan dakwah sesuai dengan petunjuk Rasul dan juga tuntunan Quran, itu aja. Mungkin kita punya bidang yang sedikit berbeda-beda, jalan aja. Kita sudah dikasih peran masing-masing ya. Baik, terima kasih. Jeffrey, ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Ngirit dia orang ini, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak para pemirsa. Tadi kita sudah banyak mendengarkan cerita dan juga perjuangan daripada Dewan Dakwah. Juga ini ada Jeffrey sebagai pengurus Mu'alaf Center Sulawesi Tengah ya. Masya Allah. Kapan buka cabang? Doakan. Doakan ya. Alhamdulillah. Toli sudah ada sih. Toli-toli ya. Toli sudah ada. Alhamdulillah. Cabang Jakarta belum? Belum. Baik, kita berterima kasih atas perhatiannya dari para pemirsa. Mudah-mudahan obrolan kita semua tadi membawa manfaat buat kita semuanya. Barakallahu fikum, kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Saya Donitan, senang sekali ingin memberitahukan sebuah informasi yang heboh nih ya. Insya Allah mohon doanya, kami akan melonsing buku saya kedua yang berjudul Siapa Sebenarnya Yang Ingin Yesus Mati dalam Bible. Ini adalah sebuah kritik konsep keselamatan dalam kekristenan yang insya Allah akan kita launching pada tanggal 31 Mei 2026 bersamaan dengan Fitrah Fest 2.0 yang akan kita adakan di Masjid Raya Bintaro Jaya tanggal 31 Mei 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, buat para pemirsa yang ingin mendapatkan buku saya, jangan lupa datang ke MRBJ untuk mendapatkan harga khusus dari 100.000 mendapatkan harga 75.000 dan juga giveaway spesial dari Donitan. Ya, insya Allah saya juga akan tanda tangan di buku ini untuk kalian yang beli di MRBJ 31 Mei 2026. Juga ada di Tokopedia, Shopee, dan juga siapa yang mau pesan langsung ke Melisa juga boleh di nomor 0896 30 300 300. Jangan lupa, jangan ketinggalan, jangan kehabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.